Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang tersembunyi kehidupan kami, sikap kami di hadapan-Mu. Bapa di surga, mari jamah lawat kami supaya kami sadar bagaimana sikap hati kami dalam mengasihi. Ingatkan kami selalu, jadikan kami mampu untuk selalu menyadari, melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara masalah sikap menerima firman. Ya, sikap atau attitude seseorang itu menentukan tindakan yang dia lakukan dan hasil yang akan diperoleh. Ya, demikian pula dengan sikap orang percaya terhadap firman Tuhan. Ya, kita akan lihat ada 3 sikap orang percaya terhadap firman Tuhan. Ya, kita lihat yang pertama adalah sikap yang mengabaikan firman. Kita bisa lihat di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16. Ya. Di sini ada kedua murid Yesus yang namanya Kleopas dan temannya bercakap-cakap, tukar pikiran kejadian di hari kebangkitan Yesus. Ya, tapi tidak sedikit pun mereka menyinggung tentang firman Tuhan yang pernah diungkapkan oleh Yesus sendiri yang mereka dengar. Ya, jadi seakan-akan dia mengabaikan firman Tuhan. Ini sikap yang pertama. Ya, hal ini juga sering dilakukan oleh orang percaya. Mereka merasa banyak hal dalam hidup ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, seperti keluarga, bisnis, pekerjaan, studi, rekreasi, hobi, semua dilakukan dengan pemikiran sendiri. Seperti orang yang tidak kenal Tuhan, sama. Tuhan hadir di dalam hidup ini ya. Makanya hanya kemuraman, kelelahan yang merundung hidup orang-orang yang demikian. Tidak ada sukacita. Kalaupun Tuhan menolong, mereka tidak merasakannya. Enggak pernah dia tolong Tuhan. Padahal Tuhan menolong begitu banyak, satu demi satu. Ya. Aduh, kasihan orang yang seperti ini. Yang kedua, sikap menerima firman, tetapi hanya sebagian saja. Nah, kita bisa baca di Lukas 24 ayat 17 sampai 24. Ya, saya nggak bacakan soalnya kalau saya baca terlalu panjang di vlog ini. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, mereka mulai menggunakan beberapa kebenaran dalam firman Tuhan. Yesus Kristus adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Itu kata mereka. Sayangnya, pengakuan ini sering dibarengi dengan banyak kata-kata tetapi. Ini yang membuat kuasa firman tidak bekerja dalam kehidupan mereka. Contohnya begini. Firman mengatakan ampunilah musuhmu. Lalu ditambah dengan kata tetapi musuh yang kuhadapi berbeda. Lu nggak tahu sih. Nah, itu contohnya kayak begitu.
Lalu firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Juga ditambah dengan kata tetapi. Tetapi kalau sekarang kan lagi tanggal tua. Sekarang lagi musim corona. Bagaimana? Mau memberi bagaimana? Pendapatan gak ada, ini apa ini dan segala macamnya. Nah, itu ya, sikap menambahkan kata tapi terhadap firman Tuhan, tidak menerima seutuhnya firman dan mengatakan amin, itu adalah hal-hal yang sangat-sangat menjadikan kita, ya, saya nggak akan bilang siapa, tapi itu banyak yang terjadi pada diri kita. Ya Bapak Ibu. Nah sebentar. Nah di sikap yang ketiga adalah menerima firman Tuhan sepenuhnya. Itu bisa kita baca di ayat 25 sampai 32. Jadi sini dikatakan ketika Yesus menjelaskan nubuatan firman itu kepada mereka, hati mereka berkobar-kobar. Aduh, semangat luar biasa. Mereka rela dikatakan bodoh. Mereka rela dikatakan berhati lamban. Bahkan kemudian mereka juga pada akhirnya mengundang Yesus untuk singgah, untuk nginap dulu, makan bersama dengan mereka. Ya, jadi ketika Yesus memecahkan roti, baru mata mereka terbuka. Tadinya mereka nggak tahu, cuma mereka merasakan, wah luar biasa. Setelah itu baru dia tahu, itu rupanya Yesus. Pantesan hati kita berdebar-debar. Dan begitu mau barangkali mau dirangkul atau mau disembah, Yesus menghilang. Ya, Bapak Ibu. Aduh. Orang yang menerima firman Tuhan seutuhnya akan terus merasa lapar dan haus untuk mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya dan perjamuan kudus dapat mencelihkan mata rohani kita sehingga mengenal Yesus Kristus dengan benar. Jadi kita harus responi firman Tuhan sepenuh hati agar hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan, tidak sia-sia. Jangan ngomong-ngomong biasa aja. Jangan ini Tuhan, gak enak hati. Dan mereka bilang bagaimana. Atau saya percaya, tapi ada banyak tapinya. Tidak harus sepenuh hati. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Tuhan ajarkan, mengingatkan kami supaya kami sadar bahwa kami mau sungguh-sungguh mengasihi. Karena Tuhan sudah melakukan bagian kami, mengasihi kami lebih dulu, berkorban untuk kami. Ya. Nah, Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan semuanya supaya segala sesuatu baik. Saya akan bacakan dulu beberapa ayat. Satu Korintus pasal 10 ayat 16 dikatakan, sorry. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, kita angkat tangan dengan roti setinggi-tingginya. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Firman Tuhan berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, untuk koreksi-Mu, supaya kami sadar dan melakukan perbaikan-perbaikan. Tidak lagi mengikuti cara-cara dunia yang malu-malu, yang takut mengatakan kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi ada tapi-tapinya, tapi sepenuh hati mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Engkau menjadikan kami orang-orang yang luar biasa dimanapun kami ditempatkan, pada masa yang bagaimanapun. Kami mengucap syukur untuk semua di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita.